Jumpa lagi dengan saya Tony. Kali ini kita akan membahas tentang kolaborasi project BIM. Kenapa topik ini saya angkat kali ini? Karena kita sebagai interior designer ataupun arsitek ataupun kontraktor, kita sering di lapangan itu saling menyalahkan ya, karena faktor dari kurangnya koordinasi. Gitu. Jadi dengan adanya BIM sebenarnya sangat membantu kita dalam hal koordinasi dan kolaborasi. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Pertama mungkin kenapa mesti BIM yang bisa ya? Karena BIM ini memiliki banyak sekali kelebihan yang banyak orang belum tahu gitu. Satu kekuatan dia itu di bagian kolaborasi antar disiplin. Terus dia juga sangat kuat dengan rendering, arti kata dengan proses render dan proses modeling atau proses desain itu dia saling integrasi. Kalau kita menggunakan teknologi yang lain, itu nggak sinkron. Sering sekali proses render sama proses gambar kerja maupun proses modeling 3D-nya itu terpisah masing-masing. Alhasil jalan masing-masing gitu loh. Ujungnya miskomunikasi dan saling menyalahkan. Jadi kita juga punya kelebihan BIM ini yaitu di bagian aksesoris. Kita membutuhkan banyak sekali barang-barang dari supplier itu betul ada. Selama ini kan kita taruh meja, kursi itu kan apa belum ada barangnya, hanya sekedar ilustrasi. Ujung-ujungnya begitu kita mau beli produknya itu nggak ada. Yang dikomplain klien kita pasti yang dibilang satu, kurang profesionalisme gitu. Padahal karena memang barangnya memang nggak ada. Nggak mungkin kita seorang desainer atau interior designer atau seorang arsitek, kita harus modeling ulang produk dari para supplier. Kita nggak ada waktu, kadang-kadang waktu kita untuk makan aja nggak sempet ya. Jadi kita kalau bisa itu didukung lah oleh para supplier itu, jangan cuma ngasih kita katalog, minta kita bantu spek, atau kasih brosur yang hanya dua dimensi atau kertas, kita scan ulang, material ulang, segala macam, modeling ulang, kita nggak ada waktu. Jadi dengan BIM kita akan menghubungkan antara teknologi kita, proses desain kita dengan BIM marketplace di mana barang-barang yang dari supplier itu semuanya ada gitu loh. Terus kita juga akan namanya efisiensi dalam segala hal lah, efisiensi pekerjaan. eh, Koordinasi antar bidang ahli, beberapa bidang ahli yang berkolaborasi dengan interior designer itu banyak sebenarnya. Banyak sekali kita merasa kita kalau jadi interior designer kita udah tinggal terima gitu yang didesain oleh arsitek gitu. Habis itu kita nggak perlu komunikasi lagi, nggak bisa. Kita harus berkomunikasi dengan para arsiteknya, terus komunikasi dengan MOP HVAC, konsultan dengan lightingnya, habis itu berbicara dengan supplier. Ini pihak-pihak yang nggak bisa kita hindari waktu proses mendesain interior. Ini ambil contoh sebuah proyek yang biasanya saya lakukan itu sebelum proyeknya dimulai kita bentuk timnya dulu gitu. Jangan dibalik. Selama ini kan kebanyakan kita proses desain itu ownernya nyari si A, si B, si C itu proses sambil jalan saling nyari gitu loh. Alhasil nggak direncanakan dari awal. Contohnya dia ingin membuat semacam ruangan itu jangan nampak AC split, tapi nggak melibatkan konsultan HVAC dari awal. Otomatis ya proses desainnya itu kita udah keburu desain plafonnya nggak ada space untuk HVAC-nya ya nggak bisa dipasang HVAC-nya. Jadi pakai AC split ya kan. Nah, contoh seperti itu. Dan koordinasi itu harus dibentuk dari awal. Arsitek harus punya inisiatif, harus menjadi tim leader untuk mengumpulkan timnya. Kita mau misalnya kita sering nonton film-film Hollywood ya, dia mau melakukan semacam aksi kayak Mission Impossible, ingin ke sebuah kota atau sebuah negara untuk melakukan sebuah misi, itu nggak mungkin begitu sampai di tempat TKP kejadian barusan nyari tim bagian nyamar siapa, tim bagian IT siapa, tim bagian mengalihkan perhatian siapa, tim bagian dobrak pintu siapa, nggak mungkin kan. Timnya harus dibentuk dari awal sebelum dia berangkat itu harus direncanakan siapa-siapa aja berperan itu. Skenario-nya udah diatur dari awal. Sama seperti membangun sebuah project. Bagaimana project itu bisa siap dalam waktu sesuai dengan deadline yang owner kasih. 6 bulan harus siap, 1 tahun harus siap. Kebanyakan nggak sanggup gitu. Kenapa? Karena faktor dari kurangnya koordinasi antar tim. Begitu sejalannya project, barusan dicari timnya. Itu udah terlambat gitu. Ya kan seperti itu, udah saling menyalahkan nantinya. Eh, Kita ambil contoh fase di seorang interior designer itu juga kita sering lupa bahwasanya interior designer itu ataupun kontraktor ataupun arsitek itu semua butuh butuh data gitu loh. Kelebihan BIM satunya yang nggak
yang sangat enak dipakai itu ya tentang ini. Contoh, yang merah itu dinding yang mau kita habisin. Ini kan rumah udah existing nih. Proyek dari nol kan gampang. Ini kondisi rumahnya udah ada gitu loh. Jadi ada dinding yang mau dipertahankan, ada dinding yang mau dihancurin, ada dinding yang mau dibuat baru. Nah, bagaimana kita membuatnya? Nah, dengan BIM kita bisa mensimulasi atau melihat prosesnya, fasenya. Jadi itu yang merah itu ada dinding yang bakal kita hancurin. Ya, yang hitam itu dinding yang apa? Yang udah ada kita pertahankan gitu. Yang coklat-coklat itu dinding baru yang mau kita bangun. Nah, kayaknya seperti itu logika yang mau kita bangun. Jadi desainer interior itu kalau bagaimana dengan MOP sama HVAC, bagaimana saling berkoordinasi gitu loh. Ini ambil contoh nih, ada balok, itu sangat mempengaruhi ketinggian sebuah ceiling. Jadi ceiling itu sering jadi rendah untuk menutupi balok yang jelek gitu loh. Jadi balok itu mau kita hindarin gitu. Jadi otomatis ceiling diturunin. Begitu turun ceiling, otomatis kita perlu cara untuk pipa, kabel listrik, HVAC dan sebagainya. Itu harus direncanakan, harus saling berkomunikasi dari awal gitu. Jadi sering kita nggak memprediksi bahwasanya nanti itu akan muncul balok karena file kita sama file arsitek itu berbeda. Mereka punya software sendiri, kita punya software sendiri. Ujung-ujungnya nggak sinkron. Gitu. Dengan adanya BIM, kita bisa saling memanggil file. Ini saya kasih contoh ya. Ini sebuah project yang udah siap. Kalau kita masuk ke ruangan, ke dalam ruangan interiornya, kita bisa melihat suasananya seperti ini ya. Bagaimana AC-AC-nya bisa saya simpan itu loh. Ini garis hitam, ini adalah garis stroke. Kalau di dunia HVAC bilangnya garis stroke, di mana mereka itu tempat hawa AC-nya keluar gitu. Ada yang keluar, ada yang masuk ya, resirkulasi di sini. Nah, jadi ini ada balok memang kondisinya dinding balok yang nggak kita buang karena nggak mau kita buang karena bangunan ini existing gitu. Jadi bagaimana kita seorang interior designer kita harus memprediksi bahwasanya ini bakal ada balok. Jadi balok itu apa yang akan kita lakukan ya ada dua pilihan ya mau kita expose atau kita casing gitu loh. Casing artinya kita dipercantik. Ini contoh yang kita expose ya kita cat putih biar nggak menonjol kalau baloknya warna hitam pasti wah kesannya nggak ada balok di situ. Tapi ada dua cara, apakah cat putih atau kasih material yang memang kayak kaca atau apa, jadi otomatis mata kita itu nggak memperhatikan kalau itu balok. Gitu. Jadi ini contoh yang di casing, dikasih material, jadi kayak kesan mendukung, kayak kesan gawang gitu. Ini contoh, kalau kita nggak memprediksi ini akan ada balok, karena kita nggak punya file dari si arsitek, otomatis kita nggak akan bisa membuat desain seperti ini gitu. Kita nggak bisa memprediksi. Nah, demikian juga dengan kayak AC. Ini kan AC bagaimana kita menyimpannya gitu menyimpannya. Bagaimana kita menyimpan AC di dalam garis ini. Jadi seolah dia bagian dari sebuah desain. Bisa dilihat ya, seolah dia bagian dari sebuah desain. Demikian juga di lantai 2 kita coba berangkat ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini juga terjadi gitu loh. Bagaimana sebuah eh, pipa air yang cutting itu mempengaruhi dari sebuah proses desain kita. Ini bisa kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya kayu ini tak terencana sebenarnya. Kita juga nggak kepingin area ini ada kayu yang membuat kesannya rendah area ini. Tapi mau nggak mau kita harus menutupin area ini karena ini pipa jalur lewat sini semua. Pipa air hujan, pipa air kamar mandi karena di atasnya dia adalah kamar mandi. Nah, di dalam sini ada kamar mandi. Nah, ini. Jadi kita pipanya nanti yang lewat ke bawah gitu. Jadi nggak ada tempat untuk lewat lagi. Nggak mungkin kita lewat ke belakang atau ke samping karena ini rumah orang udah. Nah, bagaimana kita seorang interior designer bakal tahu ini akan ada pipa. Gitu. Jadi otomatis kita akan mendesain gitu, sesuai dengan kebutuhan itu. Terus seperti ini. Ruangan ini ada ruang konsultasi. Ya. Ruang konsultasi yang dimana ruangan ini memang butuh pencahayaan dan sebagainya. Jadi otomatis kita harus menambahkan beberapa kayak stok kontak, dia butuh TV untuk presentasi kepada kliennya, bagaimana kabel TV-nya diletakkan, apakah diletakkan di bagian papan ini dan sebagainya itu harus direncanakan dari awal gitu. Demikian juga dengan ini juga sama kasusnya, di mana ada beberapa AC gitu, itu mengefisiensi energi kita mengkongsi gitu loh.
AC yang dari sini, ini tempat keluar AC nih sebenarnya titik ini. Di bawahnya itu juga AC gitu. Jadi AC sentralnya itu kongsi. Jadi kongsi antara atas sama bawah. Ya otomatis menghemat kan penggunaan jalur pipa untuk kita bilangnya ducting AC-nya gitu. Dan sini juga ada garis hitam ini tempat keluar AC-nya. Jadi sekaligus untuk tempat taruh lampu dan AC-nya gitu. Jadi kalau kita nggak merencanakan interior designer sama orang AV/AC saling satu file, otomatis kan komunikasinya nggak sinkron gitu loh. Nah, demikian juga dengan yang di atas juga ada ya di ruang ini. Nah, ini garis kisi-kisi ini sebenarnya ada tempat untuk jalur AC-nya keluar. Karena di sini bentuk plafonnya udah kayak gini, itu nggak ada tempat lagi untuk tarik jalur dari atas gitu. Jadi mau nggak mau kita harus main di perabot. Demikian juga dengan ini sebenarnya ada di bagian sini ada tempat untuk jalur AC-nya keluar seperti ini ya. Hmm. Jadi cara memanggil file kalau di BIM itu seperti ini. Di sini ada bagian manage, gitu. Manage link. Nah, di sini ada namanya assembly central. Itu ada assembly MLP HVAC. Ini ada file yang kita panggil. Jadi begitu kita panggil, dia akan muncul di tempat kita. Jadi kalau kita potong, ini bisa kita lihat ya. Ini sebenarnya filenya berbeda antara file kita sama file orang HVAC. Ini kalau kita klik ini HVAC mereka. Yang biru-biru itu. Ini adalah file dari mereka, ya. Dia terintegrasi dengan file kita. Jadi mereka mendapatkan informasi soal seperti besi ya. Ini ada bakal ada besi, otomatis mereka harus lebih rendah dari ini tempatnya. Nah, seperti itu. Mereka juga butuh file kita gitu. Kita butuh file mereka juga butuh file kita. Jadi AC ini kita sediakan untuk mereka bagaimana AC itu bisa uh, berfungsi dengan baik dengan space yang sesuai dengan kebutuhan mesin mereka punya standar ya dari pabrik. Jadi kita nggak lagi menebak-nebak minta ukuran gitu. Kita langsung link file aja. Kalau kita link ke mereka, mereka link ke kita. Otomatis kita bisa melihat langsung gitu di simulasi ke 3D visualnya apakah memang cukup gitu, apakah dia tidak mengganggu interdesign kita dan sebagainya. Kita lihat simulasinya. Hmm. Ini peralatan mereka. Demikian juga dengan ini. Ini yang saya maksud dengan bagaimana antara konsultan pipa, konsultan AC, konsultan interior designer, konsultan arsitek itu saling berkolaborasi gitu, menggarap sebuah proyek di mana proyek itu nanti nggak saling menyalahkan lagi di lapangan karena nggak mungkin lagi lapangan kita bobok yang udah jadi gitu kan. Kira-kira seperti itu yang mau saya sampaikan. Jadi balok-balok dan sebagainya itu harus diperhitungkan dari sebelum proyek dimulai. Ini seperti yang saya jelasin tadi ya, efisiensi HVAC mempengaruhi interior designer karena eh, harus direncanakan dari awal. Jadi tim itu dari awal sama-sama jalan. Jadi proses desain itu nggak lagi proses seri. Seri itu kayak kabel listrik yang saling menunggu antrian gitu. Jadi kalau paralel itu sama-sama jalan gitu. Jadi orang arsitek, orang interior designer, orang HVAC, orang plumbing itu sama-sama mengerjakan gambarnya. Selama ini kita selalu nunggu arsiteknya siap, barusan nunggu interior siap, nunggu HVAC siap, HVAC siap, baru nunggu plumbing siap. Nah, dia saling menunggu. Alhasil waktunya yang tadinya kita targetkan mungkin 4 bulan siap, ujungnya nggak siap-siap karena saling menunggu. Harus waktu di menunggu gitu. Jadi kalau kita saling bekerja secara paralel, otomatis kita sangat cepat gitu. Ini juga tempat untuk nyimpan-nyimpan AC di dalam perabot. Eh, Pipa-pipa juga kita prediksi dari awal gitu. Area service kan sering sekali kita nggak perhatikan ya area service itu, karena kita anggap area yang selalu belakangan keluar itu. Ujung-ujungnya sering kali kita kaget-kaget itu jadi bangunan jadi jelek gara-gara ada akses di depan, gara-gara ada tangki air di belakang. Jadi kalau memang direncanakan dari awal, ductingnya bakal diletakkan di sini, pipa diletakkan di sini dan sebagainya, tangki diletakkan di sini, kita udah merencanakan untuk benteng gitu. Arti kata area itu harus kita tutupin dengan ini, dengan ini, dengan ini gitu. Itu harus kita perhatikan gitu.
Bagaimana dengan desain lighting gitu loh. Lighting ini kan butuh data kita juga. Saya ini project satu di sebuah apartemen itu di mana lightingnya itu sangat diperhatikan ya. Arti kata dari pihak developer nggak ngasih sembarangan jumlah lighting karena mereka tuh ada hitungan dayanya. Jadi itu harus dihitung dengan baik dan benar gitu. Jadi bahkan furing gitu. Furing itu pengaruh banget itu. Furing plafon itu kalau jaraknya nggak tepat, kita pas lightingnya mau letakkan di sana, itu harus motong furing ternyata. Jadi banyak kita sebagai interior designer nggak tahu kan dengan hal itu, dengan hal sedetail itu. Kita ya klik aja titik yang di situ. Kita nggak memperhatikan bahwasannya di situ bakal ada sesuatu gitu loh. Kita begitu sampai di lapangan mereka berpusing motong ini motong itu. Sering sekali terjadi juga ducting AC diletakkan terlalu dekat sama plafon. Sedangkan lampu itu kan perlu jarak itu ada berapa untuk badannya gitu kan. Itu nggak bisa masuk gitu loh badannya lampu. Ya otomatis ada dua cara gitu. Ductingnya digeser atau lampunya digeser. Kalau lampunya digeser kan kita nampak visual, lampunya nggak satu garis lurus ya. Ternyata karena faktor dari itu kebanyakan gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan dari awal gitu. Jadi orang desainer lighting itu biasanya membutuhkan BIM itu apa? Untuk simulasi kepada klien. Bagaimana klien itu bisa melihat, oh perubahannya kalau kasih lampu ini apa efeknya, lampu ini apa efeknya gitu. Habis itu dia nyorot kemana, sorotannya berapa derajat. Itu kalau di BIM itu bisa diatur semua tanpa menggunakan software tambahan. Biasanya kan sering menggunakan software sendiri. Dari pabrik ini ngeluarin lampu, ngeluarin software untuk buat simulasi. Ujung-ujungnya kita yang pakai itu siapa? Ya supplier lighting itu loh. Kita sebagai interior designer nggak bisa pakai. Karena kita ujungnya kita udah pusing dengan satu software, dua software, tiga software. Harus pakai lagi software dari supplier. Nggak mungkin kita pakai kebanyakan. Biasanya mereka itu kita kalau bisa satu software untuk semua hal gitu, one stop solution gitu. Jadi ada contoh di sini BIM ya. Di sini saya kasih contoh bagaimana kita meletakkan lampu dan suasananya langsung berubah gitu. Misalnya area oke, ini area yang lantai ada tangga yang kita lihat area tangga nih. Mungkin kita mau nambah berapa titik ya lampu di sini. Ini lampunya udah ada ya. Kita tinggal nyari ya lampu misalnya lampu dari supplier. Kita insert ya, insert. Ini load family. Hmm, BIM kami yang mau brand MOP ini lampu, ini semua lampu-lampu saya masukkan dulu. Jadi para supplier itu tinggal menyediakan produk lampu dari mereka gitu. Jadi lampu itu kita load insert ke file BIM kita. Ini setelah masuk kita tinggal cari lampunya, misalnya kita mau butuh lampu apa, spotlight misalnya SPOT spotlight. Ini spotlight yang IOS berapa gitu. Kita ambil contoh yang spotlight yang 60 derajat misalnya. Nah, kita tinggal klik, ya, tinggal klik, klik. Ini udah jadi nih satu lampu. Hmm, efek lampunya kelihatan ya langsung. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita waktu para desainer lighting ingin presentasi kepada klien dia lewat Zoom jarak jauh gitu. Dengan BIM ini kan kita membuat kita itu lebih efisien di waktu. Kita nggak perlu terbang ke sebuah kota gitu. Karena kita seringkali meeting sama klien tuh lewat metode lama ya, harus terbang ke sebuah kota, nginap di sebuah hotel. Itu biaya dari klien tuh minimal satu tim itu 100 juta itu nggak kemana. Biaya hotelnya, biaya transportnya, biaya pesawatnya, itu bisa habis habis sampai 100 juta kita kalau meeting sampai 1 minggu di situ. Dan bagi si arsitek atau interior designer-nya merasa waduh kita kayak di sebuah kota itu gak bisa ngapain-ngapain lagi gitu loh, kita mau nggak mau ngikutin gitu loh. Atau paling habis waktu 1 minggu. Bayangkan satu project satu kota, kalau kita punya 10 proyek di berbagai kota berarti kita nggak ada waktu lagi untuk berkumpul sama keluarga tiap hari terbang sana terbang sini kayak naik angkot gitu. Otomatis waktu kita kurang efisien gitu. Sedangkan hanya ke situ karena hanya untuk bahas sesuatu yang sangat sepele, contohnya lampunya, hanya bahas hal-hal yang bisa via telepon gitu. Gara-gara kebiasaan orang harus jumpa tatap muka gitu. Dengan teknologi BIM kita bisa simulasikan lewat jarak jauh seperti ini bagaimana lampu itu bisa kita ilustrasikan langsung kepada klien ya
langsung kita bisa hitung dayanya gitu, butuh berapa daya dan sebagainya. Dia langsung real time berubah. Bisa kelihatan ya? Nah, oke. Jadi lampu itu banyak ya, ada yang Kelvinnya 3000, Kelvinnya 6500, Kelvinnya 20.000, habis itu efek-efeknya itu banyak sekali gitu. Derajat kemiringan lampunya juga banyak, ada 90 derajat, 60, 30 derajat. Habis itu wattnya juga beda ya, ada 6 watt, 14,4 watt dan sebagainya. Jenisnya juga ada pinhole, ada spotlight, LED strip dan sebagainya. Itu harus direncanakan dari awal dan disimulasi kepada klien. Jangan jadinya itu nggak terencana gitu loh. Terus di sini juga kita bisa langsung mengeluarkan BQ, bill of quantity, dari jumlah lampu yang dipakai, berapa watt, itu bisa langsung simulasi keluar. Itu seringkali kita waktu ditanya ini sama klien tuh untuk desain interior kan nggak bisa jawab gitu, karena lampunya belum diklik gitu. Udah gitu hitung manual gitu, berapa lampu kali-kali sekian-sekian. Kalau dengan BIM otomatis datanya bisa keluar sendiri gitu. Nah, ini antara desainer versus supplier itu mana duluan, ayam atau telur duluan, ini seringkali kita bingung gitu. Kita seringkali minta sama supplier, sediakanlah file-file BIM supaya kita jangan cuma dikasih brosur, kasih informasi produk. Memang kita perlu informasi produk, tapi karena kita uh, lihat dari Google juga bisa, lihat dari YouTube juga udah banyak informasi, otomatis kita yang butuhkan itu ya filenya gitu loh. Supplier itu harus menyediakan file BIM ke kita, gitu. Kita tinggal klik seperti yang tadi saya download, tinggal klik gitu. Kita nggak ada waktu lagi membuat membuat modeling lampunya, karena lampu itu bukan punya kita. Kita nggak tahu di dalamnya apa, wattnya apa, habis itu speknya apa aja. Yang beritahu kan pemilik barang, bukan kita. Kan kita bukan pemegang brand gitu. Jadi kalau bisa itu supaya itu bekerja sama lah, buatlah kerjasama dengan BIM Marketplace. Ini contoh BIM Marketplace yang sekarang banyak dipakai, itu berlahir di mana-mana, udah banyak lah muncul gitu. Jadi BIM Marketplace, bahkan Acinesia, Asdairy, sorry, Asdairy ini juga fokus ke BIM Marketplace sekarang. Kita kan sering lihat karya-karya arsitek di sini kan. Kita bisa lihat bagian produk BIM itu semua udah BIM Marketplace, semua udah muncul di situ. Jadi karya arsitek si A, dia pakai lampunya merek apa, di sini kita bisa buat bisa download file BIM-nya gitu. Sekarang saya sendiri juga sekarang mulai fokus ke BIM Marketplace, yaitu BIM kami. Di sini kita juga bekerja sama dengan banyak supplier, seperti satunya ini kita membuat memasarkan produk-produk karya Indonesia gitu. Jadi produk-produk Indonesia itu sebenarnya punya ciri khas dengan negara tropis gitu. Karena kita kebutuhan kita itu produk-produk yang sesuai dengan iklim kita. Jangan sampai contohnya produk-produk seperti material Akubon atau ACP gitu, itu kan sebenarnya dari negara Eropa gitu, negara dingin ya kan, mereka bisa yang nggak banyak sinar matahari, curah hujan sedikit. Sedangkan kalau taruh di negara tropis apa yang terjadi? Gampang kotor, dekil gitu. Persambungannya itu gampang kayak kayak ada tali airnya karena air hujannya sering jatuh di area sana gitu. Seperti itu contohnya. Kita perlu produk-produk kita itu kalau bisa produk-produk lokal seperti supply-supply lokal, sudah waktunya membidik di marketplace ini. Bagaimana produk mereka itu bisa dipakai oleh para arsitek, bukan cuma lokal aja yang arsitek pakai, tapi seluruh dunia gitu. Karena BIM ini kan bersifat dunia gitu. Jadi ini akan seperti Google Play Store ataupun iOS yang dimana kita tinggal download. Nah, semua produk-produk akan ngumpul di situ gitu. Jadi contohnya seperti ini, ya kan, produk-produk dari supplier bisa diletakkan di marketplace, kita tinggal download, tinggal masukkan ke BIM. Ini juga sangat bagus sekali untuk kolaborasi ya. The next generasi milenial sudah saya jelasin sebelumnya di video sebelumnya, bahwa kita itu generasi milenial itu suka berkolaborasi gitu sebenarnya. Kita kalau bisa para supplier sudahlah waktu menggandeng para desainer, arsitek untuk sama-sama menggarap sebuah produk gitu yang bisa dipakai nanti. Produknya kan booming gitu dipakai oleh banyak desainer lain di seluruh dunia. Kira itu aja untuk penjelasan saya mengenai kolaborasi di sebuah proyek. Semoga membantu dan memberi manfaat informasi yang banyak gitu. Terima kasih.